Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita melanjutkan kajian kita tentang kitab Da'ud Dawa yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Qayyim Jauziyah, di mana kita pembahasan kita tentang sekitar doa, bahwa doa ini adalah sangat penting sekali sebagaimana yang telah kita pelajari. Bahwa antara doa dengan takdir itu sangat erat sekali hubungannya. Maka hendaklah seorang berdoa atas apa yang dia harapkan agar dia itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu adalah bagian dari usaha untuk mendapatkan yang ditakdirkan. Kemudian kita masuk kepada pembahasan di mana Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan wa hadhihi al-mas'alah min ashrafil masail liman arafa qadraha wa ra'aha haqqa ri'ayatiha. Permasalahan ini adalah merupakan permasalahan yang sangat mulia bagi orang yang mengetahui kedudukannya dan memperhatikan haknya. Lakin yabqa alaihi amrani bihima tatimmu sa'adatu wa falahu. Akan tetapi ada dua hal yang masih tersisa. Dengan dua hal itu akan sempurna kebahagiaan dan keberuntungan. Yang pertama, ayya'rifa tafasila asbab asy-syarri wal khair. Yang pertama, hendaklah dia mengetahui rincian sebab-sebab kebaikan dan keburukan. Wa takuna lahu basiratun fi dhalika bima yushahiduhu fil alam. Dia memiliki pengetahuan, pemahaman dalam hal itu dengan apa yang dia saksikan.
wa ma jarrabahu fi nafsi wa ghairihi, dan apa yang telah diuji coba pada dirinya dan yang lain. Wa ma sami'ahu min akhbaril umami qadiman wa haditha, dan termasuk apa berita yang dia ketahui dari kisah umat terdahulu atau yang akan datang. Wa min anfa' ma fi dzalika tadabburul Qur'an. Yang paling bermanfaat untuk mengenal rincian keburukan dan kebaikan, atau rincian dari sebab-sebab kebaikan dan keburukan dan kebaikan, adalah mentadaburi Al-Quran. Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh. Karena dia, Al-Quran itu menjamin dari bentuk yang sempurna. Ya, ini maksudnya siapa yang ingin mengenal kebaikan dan keburukan, atau faktor-faktor yang bisa membawa kebaikan dan keburukan, tadaburi Al-Quran. Karena Al-Quran menjamin informasi itu. Wa fi asbabul khairi wal syarri jami'an mufassalatan mubayyanatan. Karena di dalam Al-Quran itu sebab-sebab kebaikan dan keburukan semuanya dirinci dan dijelaskan. Thumma sunnah, kemudian sunnah Rasulullah. Fa innaha syaqiqatul Quran. Sunnah itu adalah belahan Al-Quran. Wahyal wahyu tsani, dia adalah wahyu yang kedua. Wa man sarfa ilaihima inayatahu iktafa bihima an ghairihima. Siapa yang mengarahkan perhatiannya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka cukup baginya dengan Al-Quran dan Sunnah itu dari yang lain. Dia tidak perlu lagi kepada filsafat untuk mengenal rincian kebaikan dan keburukan. Cukup dengan Al-Quran dan Sunnah. Wahuma yuriyanika al-khaira wasyarra wa asbabahuma. Al-Quran dan Sunnah itulah yang akan memperlihatkan kepadamu keburukan dan kebaikan dan keburukan, dan faktor-faktor yang membawa kepadanya. Hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika iyanan. Sampai-sampai kamu seakan-akan betul-betul melihat langsung. Begitu dirinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa ba'da dzalika idza ta'amalta al-akhbar al-umami wa ayyam Allah fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi, tabaqa dzalika ma 'alimtahu min al-Qur'an wa Sunnah. Setelah itu, apabila engkau memperhatikan berita-berita umat-umat dan memperhatikan masa-masa atau hari-hari Allah pada kelompok orang-orang yang taat dan kelompok orang-orang yang bermaksiat, tabaqa dzalika ma 'alimtahu min al-Qur'an was Sunnah. Maka kondisi itu berkesesuaian dengan apa yang telah engkau kenal, ketahui dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ra'aytahu bi tafasil ma akhbar Allah bihi wa wa'ada bihi. Engkau pasti melihatnya sesuai dengan rincian apa yang telah Allah beritahukan dan apa yang telah Allah janjikan. Wa 'alimta min ayatihi fil afaq ma yadulluka ala anna al-Qur'an haqqun. Dari tanda-tanda Allah
yang ada di jagat raya ini, Anda mengetahui bahawa itu semua menunjukkan kepada bahwasanya Al-Quran itu adalah hak. Wa anna rasulah haqqun, bahwasanya Rasul itu adalah hak. Wa anna Allah yunjiza wa'adahu la mahalata, sesungguhnya Allah pasti melaksanakan janjinya dan tidak bisa lari dari itu. Fatarikhu tafasilun li juz'iyati ma arafana Allah wa rasuluhu bihi min tafasil asbab kulliyah lil khair wa syarr. Sejarah telah mencatat, sejarah adalah rincian terhadap bagian-bagian yang Allah kenalkan kepada kita dan Rasul kenalkan kepada kita dari rincian-rincian sebab-sebab kebaikan dan keburukan. Jadi maksud di sini bahawa agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kita harus mengenal rincian kebaikan dan keburukan, atau faktor-faktor yang bisa membawa kita kepada kebaikan dan keburukan. Sumber yang mutlak yang menunjukkan kita kepada kebaikan dan keburukan yang hakiki adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah, dan itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di situ terdapat janji-janji, pasti janji itu akan terlaksana. Dengan kita melihat sejarah-sejarah yang telah berlalu, maka menunjukkan kepada kita akan kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi apapun yang diberitahu oleh Nabi dan apapun yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, itu pasti terjadi. Kalau seandainya telah berlalu, pasti telah terjadi. Tidak ada fiktif. Kalau belum terjadi, yang akan datang pasti akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha jujur di dalam perkataannya, firman-Nya. Adapun perkara yang kedua, yaitu ayahdhara mughalatati nafsihi, yahdhara mughalatata nafsihi ala hadhihi al-asbab. Adalah dia waspada terhadap kekeliruan dirinya terhadap sebab-sebab ini. Wa hadha min ahammil umur. Ini adalah perkara yang terpenting. Yang dimaksud di sini, hendaklah kita menghindari diri kita dari anggapan-anggapan yang salah di dalam berdoa. Anggapan-anggapan salah dalam berdoa. Ya. Fa innal 'abda ya'rifu anna al-ma'siyata wal ghaflata min asbabil mudirrati lahu fi dunyahu wa akhirati wala bud. Hamba mengetahui bahwa maksiat dan kelalaian adalah salah satu dari sebab-sebab yang memudaratkan, yang mendatangkan mudarat kepada orang, kepada hamba itu di dunianya dan di akhiratnya. Wala budda, mesti itu akan membahayakan. Walakin tughalituhu nafsuhu biiktikali ala afwillahi wa maghfiratihi taratan, bitaswifi bitaubati taratan, bil istighfar bil lisan taratan. Akan tetapi karena kekeliruan dirinya
anggapan yang salah, maka dia menyandarkan dirinya kepada maafan Allah. Jadi dia tetap bermaksiat, lalu dia mengatakan, nanti kan Allah yang kemampuni. Wa maghfiratuhu taratan wa maghfiratihi taratan, dan pengampunannya terkadang. Wa bitaswifi bitaubati taratan ukhra, atau mengulur-ulur taubat itu juga adalah bagian dari bentuk kekeliruan dalam pemahaman. Beristighfar dengan lisan, yakni perbuatan dirinya dia sandarkan kepada istighfar dengan lisannya. Wa bi fi'l mandubat taratan, dengan perbuatan sunat. Ya, dimaksudnya apa? Tak apa-apalah wak buat maksiat silah. Kerana waklah banyak beramal soleh. Kan Allah Maha Pengampun. Kan Allah Maha Penyayang. Atau nantilah hamba akan bertobat nanti. Nanti kalau sudah berumur sekian hamba akan bertobat. Atau kerana awak sering beristighfar dengan lisan. Ini adalah bagian dari auham, dari kekeliruan. Wal ilmi taratan wal ihtijaj biqadr taratan, terkadang dengan ilmu, terkadang dengan berdalih dengan qadar. Wa bil ihtijaj bil asya'i wa nadha'ir taratan wal iqtida' bil akabir taratan ukhra, berhujah dengan hal-hal yang mirip dan mencontoh senior-senior, itu juga adalah salah satu penyebab ya mendapatkan kemudaratan. Wa katsirun minan nas yadhunnu annahu law fa'ala ma fa'ala thumma qala astaghfirullah zala atharu dhunubi waraha hadha bihadha. Ya. Kebanyakan dari orang mengira bahwasannya dia kalau seandainya sudah beramal begini dan begitu, atau dia melakukan dosa sekian, kemudian mengatakan astagfirullah, lalu dia mengatakan astagfirullah, zala atharu dhunub waraha hadha bihadha. Lalu perkiraannya bahwa ketika dia mengucapkan astagfirullah, pengaruh dari dosa hilang. Waraha hadha bihadha, dan hilanglah ini dengan disebabkan oleh yang lain. Ya, ini maksudnya dosa itu hilang kalau seandainya dia sudah banyak beramal. Jadi tidak ada rasa harap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah, tidak ada. Wa qala li rajulin minal muntasibina ila al-fiqh, seorang yang menggolongkan diri kepada fikih, dia berkata, ana af'alu ma af'alu thumma aqulu subhanallah bihamdihi mi'atu marrah wa qad ghufira dhalika ajma'uhu. Yani ada orang yang yang menggolongkan diri kepada ahli fikih, dia mengatakan, aku jika melakukan apa yang aku ingin lakukan, kemudian aku katakan subhanallah bihamdi 100 kali, maka diampuni hal itu. Kama sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala man qala fi yawmin subhanallah bihamdihi 100 marra hatta anhu khatayahu walau kanat mithla zabadi al-bahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali, maka kemudian walau kanat hattat anhu khatayahu walau kana mithla zabadil bahr,
Subhanallah wa bihamdihi siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka dosa-dosanya akan gugur. Apa kata Nabi? Man qala fi yaumin subhanallah bihamdihi 100 marrah wata'anhu walau kana mithla zabadi bahr. Siapa yang mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali, maka digugurkan dosa-dosanya walaupun dosanya seperti buih di lautan. Wa qala li akhar min ahli Makkah, ada orang lain yang mengatakan kepadaku, yang dia adalah dari penduduk Mekah, nahnu idza fa'ala ahaduna ma fa'al ightasala wa tawafa bil baiti usbu'an wa qad muhyi anhu dhalik. Seorang dari penduduk Mekah dia mengatakan, kami jika melakukan sesuatu dari dosa, maka kami mandi dan bertawaf di Baitillah 1 pekan. Wa kana waqad muhyi anhu dhalik. Baik. Waqad qala akhar qad sahha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala adnaba 'abdun dhanban. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan seorang hamba melakukan dosa. Faqala ya Rabb inni asabtu dhanban faghfirli. Wahai Rabbku, aku melakukan sebuah dosa, maka ampuni aku. Faghfaralah, lalu Allah memaafkan, mengampuninya. Makatha masya Allah, kemudian dia tetap dalam kestabilan sampai ila masya Allah. Thumma adzama dzamban akhar, lalu dia jatuh pada dosa yang lain. Waqala rabbi inni asabtu dzamban faghfirli. Setelah dia hidup beberapa saat atau berapa lama, thumma adzama dzamban akhar, lalu dia melakukan dosa yang lain. Faqala rabbi inni asabtu dzamban faghfirli, faghfarlah. Yang kedua kalinya Allah mengatakan, dia mengatakan orang tadi, Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku melakukan sebuah dosa, maka ampuni dosaku. Faghfara lahu, maka dia ampun dosanya. Thumma makatha ma syaa Allah, thumma adnama dzamban. Kemudian dia hidup ila masya Allah, lalu dia melakukan dosa lagi. Faqala ay Rabbi asabtu dzamban faghfirli. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah melakukan sebuah dosa, maka ampuni dosaku. Faqala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala qal alima abdi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan setelah kondisi yang tadi, ada orang berdosa lalu mengatakan, ya, aku telah melakukan dosa, maka ampun dosaku. Lalu ada ampun dari Allah. Yang kedua juga, yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, lalu dia melakukan dosa lagi, ya, lalu bertobat lagi. Lalu Allah mengatakan, alima abdi, hambaku mengetahui, anna lahu rabban, dia memiliki zat Rabb, yaghfiru dzambi wa ya'khudhu bihi, dia bisa mengampuni dosa dan dia bisa menyiksa dengan dosa. Qad ghafartu li'abdi, sungguh aku telah mengampuni dosa hambaku. Fasna' ma syaa, maka silakan dia melakukan apa yang dia kehendaki. Qal wa ana la ashukku anna li rabban yaghfir dhunuba wa ya'khudhu bihi. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak, ana la asyukku anna li rabban, aku tidak ragu bahwasanya aku memiliki Rabb yang bisa menghapus dosa dan bisa menyiksa dengan sebuah kali dosa itu. Intinya apa? Bahwa kalau seandainya kita melakukan dosa, segera kita bertobat.
segera kita bertobat. Jangan kita tertipu dan terberdaya oleh asumsi-asumsi. Di antaranya kita mengatakan bahwa kalau kita buat dosa kan ada Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan seterusnya, ya. Sehingga dia selalu berada dalam kemaksiatan. Orang yang pernah berbuat maksiat lalu dia bertobat, betul-betul tobat nasuha, terus jatuh lagi dia dalam dosa yang sama atau dosa yang lain. Lalu dia beristighfar, minta ampun, lalu dia hidup kembali secara normal, tahunya jatuh lagi ke dalam maksiat. Berkali-kali dia melakukan kesalahan, dan setiap kali dia melakukan itu dia bertobat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hambaku ini dia tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang akan mengampuni dosanya, yang akan bisa memberikan sanksi dengan dosa. Maka sungguh dia telah mengampuni. Ya qad ghafartu li'abdi. Allah mengatakan, sungguh aku telah ampuni dosa-dosa hamba-Ku. Wa yasna' ma syaa, hendaklah dia buat apa yang dia senangi. Ya. Artinya, jika kita punya dosa, jangan ragu kita untuk bertobat. Bertobat memiliki 3 syarat jika hak Allah, 4 syarat jika hak manusia. Syarat yang pertama sama-sama itu semua, yaitu meninggalkan dosa yang ingin ditaubati. Yang kedua, menyesali apa yang telah terjadi. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Jika seandainya berhubungan dengan hak manusia, yang keempat, hendaklah dia mengembalikan hak atau minta dihalalkan jika itu ada kehormatan. Maka dengan demikian sahlah tobatnya. Jika dia sudah sah tobatnya, seakan-akan dia tidak punya dosa. Ya. Jadi kalau seandainya dia melakukan dosa kemudian kembali bertobat kepada Allah, Allah akan terima tobat seberapapun. Ya, tapi tidak seperti orang yang dari awal dia sudah punya niat untuk melakukan amal, melakukan dosa. Maka kalau itu niatnya, maka taubatnya tidak diterima karena tidak memenuhi syarat dari taubat. Nah, kalau kita lihat dari hadis di atas, bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa. Wa hadza ad-darbu minan nas. Contoh dari manusia ini qad ta'allaqa bi nussim min ar-raja' wa talla alaih. Bahwasanya terkadang qad ta'allaqa bi nususin min ar-raja', bergantung dengan nas-nas dalam berharap, wattakal 'alaiha, lalu menyandarkan diri kepadanya. Ya, seperti ini. Terkadang ada orang yang jatuh dalam maksiat, dia mengatakan saya nanti umur sekian saya akan bertobat. Ini adalah auham dalam doa. Ya, kekeliruan dalam agama. Baik. Ibu dan akhwat dan kalau Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwasanya doa kita itu betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan dosa, hendaklah kita segera bertobat walaupun itu berulang-ulang. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun
dan Maha Penyayang. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, ya. Kita masuk pada tanya jawab yang berhubungan dengan jika seandainya seorang telah mengetahui bahwa orang yang jatuh dalam maksiat dan kelalaian itu adalah membahayakan akan dirinya, apalagi kalau seandainya dia kaitkan dengan orang yang mendahulukan rojaknya, yaitu harapnya yang tinggi, sehingga lalai dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya dari sesi awal ini. Apakah dibolehkan menabung di sekolah dengan ketentuan seperti ini, Ustaz? Terutama yang nomor 5. Oh, mana nih? Menyatakan setuju kegiatan menabung di dalam kurun waktu 1 tahun. Terhitung dari tanggal ajaran 2022-2023 dengan ketentuan berikut: menabung dengan jumlah minimal 5.000. Yang kedua, tidak dibenarkan penarikan selain untuk keperluan sekolah. Yang ketiga, penarikan harus disetujui oleh pihak sekolah sesuai alasan keperluan sekolah. Contoh, membeli sepatu atau keperluan sekolah. Tidak di tabungan dikembalikan seutuhnya sejumlah dana tabungan pada akhir ajaran 2023 sebagai bentuk terima kasih kepada pemegang tabungan atas amanahnya selama 1 tahun, maka pihak menabung memberi infak seikhlasnya saat penarikan di akhir tahun ajaran. Kalau seandainya kita nabung ini kita anggap adalah simpanan uang kita aja, bukan pinjaman dari orang kita titip amanah, nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Nomor 5 ya, terutama nomor 5. Nomor 5 itu syaratnya sebagai bentuk terima kasih kepada pemegang tabungan atas amanahnya selama 1 tahun. Maka kita penabung memberikan infak seikhlasnya saat penarikan di akhir tahun. Ini nggak apa-apa. Ucapan karena terima kasih kita semampu kita. Karena ini bukan hutang, ya, bukan hutang. Malah kita menitipkan uang. Tujuannya adalah sekolah membuat supaya hal-hal yang berkaitan dengan sekolah tidak menunggak. Allah. Apakah boleh berdoa di dalam sujud dalam bahasa yang kita mengerti, tidak dalam bahasa Arab? Boleh. Setelah kita membaca zikir-zikir salat. Adakah doa mampu merubah takdir yang sudah ditentukan Ustaz, seperti meminta umur panjang? Iya, hadis Nabi. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Apakah boleh makan beras yang dikasih saudara dari hasil gadai sawah? Beliau meminjamkan duit ke punya sawah dan beliau yang mengelola. Dia meminjamkan duit ke punya sawah, lalu beliau yang mengelola. Kalau itu adalah hadiah, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau kita sebagai pelakunya nggak boleh, karena jatuh pada riba. Apakah
Apa boleh perempuan bekerja di lembaga penyelenggaraan pemilu, Ustaz? Bekerja sebagai juru tulis dan sekali-kali ada kunjungan lapangan bersama-sama pimpinan dan pegawai. Kalau yang sudah ngaji, lebih baik kerja tempat yang lain. Karena cari kondisi di mana lingkungan itu adalah lingkungan yang lebih islami. Terpisah laki-laki dengan perempuan. Sebab kalau di tempat kerja yang disebutkan tadi, boleh jadi tidak ada pembatas. Buya, apakah kita bisa dikatakan murid walau kita tidak pernah ketemu dengan seorang guru, Buya? Lalu muridnya dengan siapa? Kita dikatakan murid sefulan jika kita belajar dengan dia. Kalau tidak pernah menjadi murid, bagaimana dikatakan murid? Kita belajar online dengan seorang rutin, kita sudah bisa dikatakan murid. Karena memang kita muridnya. Wallahu a'lam. Apakah dibolehkan kita membaca doa memakai baju di dalam kamar mandi? Kalau seandainya lebih leluasa, kita baca doanya di luar. Tapi kalau kita baca dalam, selagi itu tidak ada najis-najis karena sudah disiram, maka insya Allah nggak apa-apa. Apakah zakat fitrah mertua yang menjadi tanggungan diwajibkan? Apa perlu ditanyakan juga? Ini mana pertanyaan? Jangan lama ya. Apakah suami berdosa jika istri membiarkan anak perempuannya berbuat dosa seperti pacaran? Padahal suami telah melarang dan mengatakan pacaran berdosa, tapi istri menyembunyikan dosa anak tersebut. Ya. Tapi istri menyembunyikan dosa anak tersebut dari suami. Apakah suami terlepas dari dosa tersebut karena sudah memperingatkan? Iya. Pertama dia ingatkan. Tapi ada upaya dia untuk menjelaskan hendaknya. Ya. Mengingatkan dan upaya untuk menjauhkan anaknya dari hal yang haram. Maka sudah lepas dia. Karena masing-masing adalah amalannya masing-masing. Dan istri dalam hal ini dia bersekongkol, maka dia juga dapatkan dosanya. Pada saat tahiyat awal kelupaan sementara sudah berdiri, apakah saya tetap sujud sahwi atau bagaimana, Ustaz? Jika kita tasyahud awal kita lupa, kita sudah sampai berdiri dan sudah sempurna berdiri kita, dan kita akan melanjutkan bacaan pada rakaat berikutnya. Maka jika kita sudah berdiri dan sempurna berdiri, tak boleh lagi turun. Tapi kalau belum sempurna kita turun, kemudian kita sempurnakan solatnya, ya, lalu tetap sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Apalagi kalau seandainya keliru, ya, tetap sujud sahwi karena dia ketinggalan wajib. Bolehkah kita meminta didoakan kepada orang yang pergi ke tanah suci agar kita dapat menyusul ke sana? Boleh. Tapi sebaiknya doa itu adalah kita minta doa dari orang yang pergi ke sana agar dimasukkan ke dalam surga. Ya.
Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini dulu untuk persiapan untuk solat kita insyaallah taala. Setelah solat kita akan kembali melanjutkan kajian kita. Ya wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.